Hai Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Gangguan siklus menstruasi dapat menyebabkan menstruasi seorang wanita ini tidak ada sama sekali atau jarang terjadi. Meskipun beberapa wanita ini tidak keberatan melewatkan periode menstruasi mereka, perubahan ini harus selalu dikonsultasikan ke dokter kandungan Smart Parents karena hal ini dapat merupakan suatu tanda dari kondisi medis tertentu dan memiliki konsekuensi kesehatan jangka panjang. Seorang wanita yang melewatkan atau skip lebih dari 3 periode menstruasi, baik berturut-turut atau akumulasi selama 1 tahun, harus melakukan konsultasi ke dokter kandungan. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, tidak haid sama sekali atau jarang haid. Yang kedua, penyebab dari haid itu tidak teratur. Yang ketiga, pemeriksaan apa saja yang diperlukan. Keempat, terapi dari haid yang tidak teratur. Jadi, tonton sampai selesai ya Smart Parents. Pertama, kita akan bahas mengenai tidak haid. Istilah medisnya adalah amenorea. Maksudnya, tidak adanya periode menstruasi sama sekali dan hal ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, jika periode menstruasi ini belum dimulai pada usia 15 tahun. Dan yang kedua, jika tidak ada periode menstruasi selama lebih dari 3-6 bulan pada wanita yang sebelumnya mengalami menstruasi teratur. Ada yang namanya oligomenorea. Ini adalah istilah medis untuk periode menstruasi yang jarang, kurang dari 6 hingga 8 periode menstruasi per tahunnya. Setelah ini, mari kita akan bahas tentang penyebab, evaluasi pemeriksaan, dan pengobatan dari kondisi tidak haid atau haid yang jarang ini. Kita akan bahas mengenai penyebab dari haid tidak teratur. Nah, otak, indung telur, dan rahim secara normal ini akan mengikuti rangkaian kejadian sebulan sekali yang membantu mempersiapkan tubuh untuk mencapai kehamilan. Nah, terdapat 2 hormon penting. Hormon perangsang sel telur yang disebut dengan FSH dan hormon perangsang lepasnya sel telur yang disebut LH, semuanya ini dibuat di dalam otak. 2 hormon penting lainnya yang dibuat dalam indung telur adalah progesteron dan estrogen. Ini semua dibuat di indung telur. Nah, gangguan siklus menstruasi ini dapat terjadi akibat kondisi yang mempengaruhi otak, indung telur, rahim, leher rahim, atau vagina. Berikut ini adalah beberapa penyebab dari tidak haid sama sekali setelah usia 15 tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama, mungkin kondisi yang sudah ada sejak lahir, tetapi mungkin tidak diperhatikan sampai masa pubertas atau akil balik ini terjadi. Kondisi ini termasuk kelainan genetik atau kromosom dan kelainan organ reproduksi. Jika rahim tidak ada atau misalnya rahim tidak berkembang secara normal. Yang kedua adalah amenorea sekunder, yaitu kehamilan adalah penyebab tersering dari tidak haid pada pasien yang memiliki riwayat haid teratur sebelumnya. Penyebab lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi dari ovarium seperti sindrom ovarium polikistik, gangguan hormon, dan juga menopause dini. Kemudian, gangguan pada produksi hormon di dalam otak, di mana hal ini dikaitkan dengan berat badan yang rendah, yang diartikan sebagai berat badan itu 10% di bawah berat badan yang ideal yang dihitung berdasarkan indeks massa tubuh normal. Mungkin persentase lemak tubuh yang terlalu rendah, gangguan makan yang disebut anoreksia atau bulimia, stres emosional, olahraga terlalu berat, dan beberapa kondisi medis atau penyakit lain. Berikutnya adalah tumor pada otak yang produksi hormon bernama prolaktin. Oligomenorea. Nah, penyebab tersering dari wanita yang jarang haid atau siklus haid kurang dari 6-8 kali per tahun ini adalah PCOS atau sindrom ovarium polikistik. Meskipun penyakit yang sudah saya sebutkan sebelumnya juga dapat menyebabkan hal ini. Pemeriksaan-pemeriksaan yang diperlukan dari kondisi haid yang tidak teratur. Yang pertama, kita dapat lihat dari riwayat penyakit sebelumnya. Nah, sering ada petunjuk nih memang tentang penyebab dalam riwayat kesehatan pribadi dan keluarga dari pasien yang bersangkutan. Seorang wanita harus menyebutkan jika dia memiliki masalah kesehatan selama masa bayi atau masa kanak-kanak ketika periode pertamanya dimulai. Poin penting lainnya termasuk adanya cairan yang keluar dari payudara, rasa panas berlebih pada telapak tangan dan tubuh bagian atas, jerawat berlebih, pertumbuhan rambut berlebih pada wajah atau dada, dan sakit kepala atau gangguan penglihatan. Dokter Smart Parents juga akan menanyakan tentang obat-obatan, herbal, dan vitamin yang digunakan.
Mungkin stres baru-baru ini, tindakan operasi pada kandungan, perubahan berat badan, diet, pola olahraga, dan juga penyakit. Kemudian dokter juga akan melakukan tes darah. Karena kehamilan adalah penyebab paling umum dari tidak adanya siklus haid, tes kehamilan biasanya langsung direkomendasikan. Kemudian tes darah lagi untuk mengukur kadar hormon juga akan dilakukan. Dalam kasus tertentu, Smart Parents, pemeriksaan MRI dapat dilakukan untuk menentukan apakah ada kelainan dalam otak. Kadang-kadang pada wanita dengan kelainan kromosom atau genetik yang dicurigai, mungkin perlu juga analisis kromosom. Ultrasonografi panggul juga disarankan untuk mengidentifikasi kelainan pada rahim, leher rahim, dan juga vagina. Kemudian kita akan bahas mengenai pengobatan masalah dari haid tidak teratur. Tujuan pengobatan pada kasus seperti ini adalah memperbaiki kondisi atau penyakit yang mendasarinya. Misalkan, pada kasus pertama, kasus sindrom ovarium polikistik, di mana ini adalah kondisi kronis yang menyebabkan menstruasinya jarang dan kelebihan hormon androgen, yaitu hormon pada laki-laki. Sebagian besar dokter kandungan akan merekomendasikan terapi PCOS ini untuk mengembalikan siklus menstruasi yang normal dan mencegah komplikasi jangka panjang dari kondisi ini. Kasus kedua, wanita yang tidak haid oleh karena gangguan produksi hormon dalam otak. Siklus haid pada wanita dengan kasus seperti ini itu terkadang dapat kembali normal setelah melakukan perubahan gaya hidup tertentu seperti makan makanan berkalori tinggi, menambah berat badan, mengurangi intensitas atau frekuensi olahraga, dan mengurangi stres emosional. Pada wanita dengan berat badan rendah dan atau kekurangan nutrisi, wanita dengan gangguan makan contohnya seperti anoreksia, bulimia, seringkali membutuhkan perawatan khusus. Ini biasanya mencakup konseling nutrisi dan bekerja sama dengan spesialis-spesialis terkait. Kemudian wanita yang berolahraga berat. Nah, meskipun olahraga menawarkan banyak manfaat kesehatan tentunya, sering atau kelebihan berolahraga dapat menyebabkan tidak haid sama sekali. Studi menunjukkan bahwa haid akan berhenti ketika asupan kalori wanita ini kurang daripada yang dibakar dengan olahraga dan aktivitas sehari-hari lainnya. Untuk wanita dengan kondisi tidak haid terkait olahraga nih, perawatannya termasuk meningkatkan asupan kalori dan mengurangi frekuensi dan atau intensitas olahraga. Langkah-langkah ini sangat penting jika seorang wanita sedang mencoba untuk hamil. Semua wanita yang tidak haid harus memastikan untuk konsumsi 1.200 hingga 1.500 mg kalsium setiap harinya dan suplemen vitamin D 400 international unit atau 10 mikrogram setiap harinya. Mungkin beberapa dokter kandungan akan merekomendasikan pemberian hormon estrogen dan progestin. Contohnya pil KB untuk wanita dengan kondisi seperti ini. Nah, obat-obatan seperti ini dapat mengurangi resiko terkenanya osteoporosis atau pengeroposan tulang di kemudian hari. Kasus ketiga, gangguan fungsi indung telur. Nah, biasanya seorang wanita ini berhenti melepaskan sel telurnya saat berusia kurang lebih 50 tahun, kondisi yang disebut menopause. Jika seorang wanita berhenti melepaskan sel telur sebelum berusia 40 tahun, hal ini disebut menopause secara dini. Meskipun hal ini biasanya tidak dapat disembuhkan, dapat diperlukan terapi hormon dengan estrogen dan progesteron, di mana ini dapat membantu mencegah atau mengobati banyak gejala dan konsekuensi jangka panjang seperti rasa panas berlebihan pada telapak tangan, kekeringan pada vagina, dan juga pengeroposan tulang. Kasus keempat, kadar hormon prolaktin yang terlalu tinggi. Kondisi ini biasanya dapat diatasi dan mencapai kehamilan ketika diobati dengan obat-obatan yang tepat dengan nama bromokriptin dan cabergoline. Tapi jangan diobati sendiri ya Smart Parents, tetap konsultasikan ke dokter kandungan Anda. Kasus kelima, terjadi perlengketan dalam rongga rahim. Nah, beberapa tindakan dalam rahim seperti contohnya dilatasi dan kuretase yang disebut dengan kuret, disingkat DNC, dapat menyebabkan perlengketan sejenis jaringan parut yang akan merusak lapisan dalam rahim. Nah, penjelasan mengenai tindakan ini dapat dilihat di video saya sebelumnya Smart Parents. Jika perlengketan ini terlalu luas, akan menyebabkan haid berhenti atau berkurang. Oleh karena itu, direkomendasikan operasi untuk menghilangkan jaringan parut, diikuti dengan pengobatan hormon estrogen untuk merangsang pertumbuhan kembali lapisan. Nah, sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.